Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Lestari. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai metodologi hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang pertama kita bahas mengenai objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, dan al-wadhi'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Yuhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Yuhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiga imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan mendapat dosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua yaitu naz, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, kahrahah, tahrim, karahah, tahjin, naf, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardhu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jahni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang tahri, disebut haram. Sebaiknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang jahni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadhi'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyurut, atau sebagai penghalang, mani, adanya yang lain. Hukum wadhi dibagi 3, yaitu pertama sebab, kedua syarat, ketiga mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fiqh mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan
sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya alamayaka, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Alamayaka juga diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan. Al-takat. Kata juga yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab kalau mendefinikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Dua, penggunaan akal dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kejaniannya. Keenam, hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.